Halo semuanya, ini Big Seller. Dalam video ini, saya akan menjelaskan caranya bagaimana menggunakan fitur inventaris di sistem Big Seller dan apa keuntungan menggunakan fungsi inventaris. Mari kita lihat manfaat menggunakan fungsi inventaris di sistem Big Seller. Yang pertama, menggunakan fungsi inventaris Big Seller, sistem akan secara otomatis potong stoknya saat Anda memproses pesanan di sistem Big Seller. Yang kedua, Anda juga dapat memantau inventaris sebenarnya dari produk tertentu di gudang secara waktu nyata. Yang ketiga, pickup list dan pack list dicetak pada pencetakan ringkasan dukungan Big Seller dan akan menampilkan informasi seperti inventaris punto dan posisi truk produk. Anda dapat memilih barang sesuai dengan posisi truk barang, mengurangi kemungkinan kesalahan. Selain itu, beberapa fungsi yang akan kami kembangkan nantinya perlu didasarkan pada fitur inventaris ya. Jadi sebelum menggunakan fungsi inventaris di sistem Big Seller, kita harus memahami beberapa konsepnya. SKU Merchant. SKU Merchant digunakan untuk membuat dan memelihara informasi dasar produk, termasuk spesifikasi, gambarnya, moto, warna, ukuran, berat, dan lain-lain. SKU Merchant dibuat di sistem Big Seller. SKU toko adalah yang Anda masukkan ketika Anda upload produk di marketplace-nya. Misalnya namanya kode variasi di Shopee, seller SKU di Lazada dan Bilibili, SKU di Tokopedia, dan SKU penjual di JD. Hubungan pemetaan. Hubungan pemetaan adalah hubungan pencocokan antara SKU Merchant dan SKU toko yang digunakan untuk bantu sistem Big Seller secara otomatis potong stoknya. Daftar inventaris. Daftar inventaris digunakan untuk mencatat informasi khusus tentang barang sebenarnya di gudang tertentu, termasuk posisi truk produk dan jumlahnya dan lain-lain. Oke, selanjutnya kita lihat contoh untuk memahami hubungan antara konsep-konsep ini secara lebih rinci. Contohnya, toko saya menjual tas berwarna pink ini ya. Awalnya, saya perlu membuat SKU Merchant di daftar SKU Merchant Big Seller untuk mencatat informasi dasarnya. Contohnya, E001 Pink adalah SKU Merchant yang saya dibuat di sistem Big Seller untuk tas ini. Terus, kami harus buat hubungan pemetaan antara SKU Merchant dan SKU toko. Hanya ketika hubungan pemetaan terbuat, sistem dapat mengetahui produk ini dijual di toko yang mana. Ketika Anda memproses pesanan di sistem Big Seller, sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok produk yang sesuai di gudang. Misalnya, tas pink ini dijual di toko Shopee dan toko Lazada saya. Yang SKU toko tas pink ini di Shopee toko 1 adalah E001 Pink. Di Shopee toko 2 adalah B001 Pink. Di toko Lazada, SKU adalah C00 Pink. Mungkin SKU toko berbeda di beda toko dan marketplace-nya. Jadi kami harus buat hubungan pemetaan antara SKU toko dan SKU Merchant. Saya akan menunjukkan cara melakukannya secara detail nanti ya. Kemudian
kami harus letakkan tas pink ini ke gudang. Jadi akan ada daftar inventaris yang sesuai di setiap gudang. Kami dapat mengetahui dari daftar inventaris dari gudang mana kami ingin mengirim. Misalnya, saya punya beberapa gudang, mengirim dari gudang 1 atau gudang kedua. Jadi kami perlu meletakkan produk di gudang yang sesuai. Jika kita hanya memiliki satu gudang, cukup gunakan gudang default di sistem Big Seller. Saat Anda mendaftarkan akun Big Seller, sistem secara otomatis membuat gudang default untuk Anda ya. Oke. Setelah memahami konsep-konsep ini, kami akan mulai menjelaskan 4 langkah menggunakan fungsi inventaris ya. Langkah yang ke-1, generasi SKU merchant. Langkah yang kedua, membuat hubungan pemetaan. Langkah yang ketiga, produk ditempatkan di gudang. Langkah yang 4, mengaktifkan pemantauan inventaris. Ini harus diaktifkan di sistem Big Seller ya. Tentang generasi SKU merchant. Ada 4 cara untuk generasi SKU merchant di sistem Big Seller. Ada banyak cara untuk generasi SKU merchant. Bagaimana cara kita memilih metode yang paling sesuai untuk diri kita sendiri ya? Di sini saya telah membuat daftar 4 situasi. Jika Anda sudah menggunakan fungsi inventaris dari Big Seller dan sekarang ada produk baru yang akan dijual, Anda ingin memantau inventaris produk baru, Anda dapat membuatnya SKU merchant secara manual. Jika Anda sudah menggunakan Excel untuk kelola gudang Anda dapat import Excel untuk dibuat SKU merchant secara massal. Jika SKU toko di toko Anda telah diisi secara standar, dan ini adalah pertama kalinya menggunakan fungsi inventaris di sistem Big Seller, Anda dapat memilih untuk menggunakan metode pembuatan SKU merchant dengan satu klik sesuai dengan SKU toko tersebut. Jika Anda hanya ingin memantau inventaris produk yang punya pesanan dan SKU toko telah ditentukan secara standar, Anda dapat mengaktifkan tombol otomatis membuat SKU merchant. Dan sistem akan bantu membuat SKU merchant berdasarkan SKU toko produk dalam urutan ketika pesanan disinkronkan. Dalam video ini, saya akan membuat SKU merchant secara manual. Untuk langkah-langkah spesifikasi dari metode yang lain, silakan lihat video terkait pembuatan SKU merchant kami. Tautan video akan ditempatkan di detail video ini ya. Saya ambil contoh tas pink ini juga. Sekarang saya perlu membuat SKU merchant untuk tas pink ini di Big Seller dulu. Yang pertama, klik inventaris, SKU merchant, tambah SKU merchant. Klik sini. Di sini Anda bisa tambah single SKU dan bentuk SKU. Bentuk SKU cocok untuk memarketkan penjualan lebih dari 2 produk. Video ini kami akan mengambil pembuatan single SKU sebagai contoh. Klik tambah single SKU. Nah, masuk halaman ini ya. Di sini masukkan informasi produk, judul gambar, nomor SKU. Di sini Anda bisa tambah toko mapping.
klik tanpa toko mapping. Pilih toko dan masukkan SKU toko produk ini. Contohnya di sini bisa upload gambar produk ini ya. Udah upload sukses. Di sini di gudang, Anda juga dapat memilih gudang yang ingin Anda masukkan dan menetapkan nilai awal stoknya. Jika Anda hanya ingin membuat SKU merchant dan tidak ingin menyimpannya di gudang, jika belum ada stok, tidak perlu mengecek gudang atau mengisi stoknya. Di sini, sistem akan memeriksa gudang default secara default. Jika Anda tidak membutuhkan gudang default, Anda tidak perlu memilih ya. Contohnya, saya mau menempatkan yang tas ini ke gudang ini. Masukkan stok 100 ya. Ini adalah sedikit pengingat. Anda hanya dapat memilih gudang di sini dan nilai default di sini saat Anda membuat SKU merchant. Jika Anda ingin menaruhnya di gudang atau ingin tanpa stok produk ini, Kak bisa ubah di sini ya. Anda hanya dapat membuat stocking list manual di mana di sini. Inventory list, stocking, tanpa stocking list. Oke, setelah mengisi informasi, kita klik simpan. Dengan cara ini, SKU merchant kami dibuat berhasil. Di sini Anda dapat melihat detail inventory list. Nah, di mana di sini ya? Bisa terlihat SKU merchant detail inventory list adalah gudang tempat merchant ini ditempatkan dan berapa jumlah stoknya yang ada di gudang ini yang ditampilkan di sini ya. Detail inventory list. Yang kedua, kita harus membuat hubungan pemetaan antara SKU merchant dan SKU toko. Hanya ketika hubungan pemetaan yang dibuat, sistem dapat mengetahui bahwa Anda adalah salah satu produk yang dijual di toko mana saat Anda memproses pesanan di sistem big seller. Sistem secara otomatis mengurangi jumlah stok merchant yang sesuai di gudang ya. Jadi, A001 pink tas ini adalah SKU merchant yang saya dibuat di big seller. A001 pink yang saya dibuat di sistem big seller ya. Itu SKU merchant. Sekarang kita perlu membuat hubungan pemetaan antara SKU toko yang sesuai dengan setiap marketplace dan SKU merchant. Yang tadi ketika Anda membuat SKU merchant, Anda bisa buat hubungan pemetaan. Selain itu, Anda juga dapat klik tombol ini. Di sini ya. Bisa tambah atau hapus toko mapping.
klik tampak, pilih toko, masukkan SKU toko. Misalnya tas pinky ini di Shopee SKU toko adalah E001 pink. Kita masukkan ya. Di Shopee toko kedua, SKU toko adalah B001 pink. Di toko Lazada adalah C001 pink. Terus simpan. Hubungan pemetaan dibuat berhasil ya. Udah berhasil ya. Yang ketiga, kita perlu meletakkan merchant ini di gudang. Di sini, inventory list, gudang. Di sini, inventory list, gudang. Ditampilkan semua gudang Anda. Anda bisa edit informasi gudang di sini. Misalnya, klik tombol ini. Termasuk nama gudang, manajer gudang, alamat gudang, dan lain-lain. Kalau misalnya sekarang warehouse kedua yang ini adalah gudang default. Jadi ketika Anda memproses pesanan, sistem mengunci dan mengurangi stoknya dari gudang default Anda. Konfirmasi. Ada dua cara untuk meletakkan merchant ke gudang. Yang pertama, membuat stocking list, di mana? Di sini ya. Yang kedua, langsung tanpa SKU merchant di daftar inventory list. Kami sarankan Anda menggunakan metode pertama, itu membuat stocking list. Karena dengan cara ini bisa langsung tanpa jumlah stok sekaligus memasukkan merchant ke dalam gudang ya. Di sini bisa tanpa stocking list manual atau bisa import Excel. Klik tanpa stocking list akan muncul halaman ini. Pilih gudang yang mana mau di stocking. Contohnya saya pilih yang ini. Terus apakah mau skala stocking? Kalau tidak pilih ini, stocking list ini akan muncul di sini. Namanya penting. Itu berarti masih tunggu konfirmasi stocking manual. Anda harus klik tombol ini. Klik tombol ini bisa stocking berhasil ya. Kalau yang di sini di penting, Anda harus klik tombol ini. Di sini
Anda juga bisa masukkan catatan, misalnya produk ini kapan dibeli, siapa yang bertanggung jawab untuk membeli, atau jumlah stoknya ini berapa. Bisa masuk di sini ya. Terus klik pilih SKU Merchant. Pilih produk yang Anda mau di stokin. Konfirmasi. Masuk kuantitas beberapa, contohnya 50 ya. Kalau mau hapus, klik tombol ini. Misalnya tas pink ini baru datang 50. Jadi masukkan 50 di kolom ini. Terus submit. Nah, stocking list udah dibuat berhasil ya. Udah sukses. Selanjutnya, mari kita lihat daftar inventaris. Karena yang tadi saya lupa pilih skala stocking, jadi ini akan menjadi penting. Jangan lupa sekarang kalau mau stocking, saya harus klik tombol ini untuk konfirmasi stocking. Udah berhasil ya. Daftar inventaris. Pilih gudang dulu. Yang tadi saya pilih gudang ABCD. Nah, di sini bisa terlihat tas pink ini udah muncul di sini ya. Totalnya 150. Tentang caranya import Excel. Klik import. Anda bisa upload template. Setelah masukkan informasi, pilih gudang. Stocking, return atau normal. Bisa masuk catatan di sini. Terus upload file. Setelah upload file, klik import. Memperhatikan kalau stocking dengan cara ini, maksud saya kalau stocking dengan import Excel, setelah klik import upload file, mereka akan menjadi penting. Anda harus klik tombol ini untuk konfirmasi stocking. Jangan lupa klik tombol ini ya untuk konfirmasi stocking. Terus stocking akan berhasil ya. Ada kasus khusus bahwa Anda hanya dapat memasukkan SKU merchant ke dalam gudang dengan menempatkan SKU merchant secara menu ke dalam daftar inventaris. Di sini, yaitu bentuk SKU. Anda hanya bisa tambah SKU bentuk dengan daftar inventaris ya. Daftar inventaris, terus pilih SKU merchant. Langkah terakhir adalah langkah terpenting. Jangan lupa Anda harus mengaktifkan memantau inventaris di sistem Big Seller. Klik tombol ini, pengaturan inventaris. Nah, maksud saya jangan lupa mengaktifkan tombol ini.
hanya mengaktifkan tombol ini, sistem akan dialokasikan dan kurangi stok secara otomatis ya. Di pesanan, klik pesanan, processing pesanan, detail pesanan. Klik tombol ini, yang SKU merchant yang sesuai dengan produk akan ditampilkan di sini. Nah, yang ini. Selain itu, di pergerakan stok. Di sini, Anda bisa lihat catatan stocking dan stockout. Stocking manual, stockout manual dengan manual atau dengan terjual. Bisa terlihat di sini ya. Oke, video ini akan berakhir di sini. Jika ada pertanyaan, bisa hubungi customer service kami. Terima kasih.